Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Memprovokasi warganya agar menolak pemakaman jenazah seorang perawat yang meninggal karena COVID-19, ada 3 orang tokoh masyarakat harus mendekam di jeruji penjara, Saudara. Para pelaku diduga kuat memprovokasi hingga warga menolak pemakaman jenazah yang terkena virus corona. Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Penolakan jenazah salah seorang perawat rumah sakit yang terinfeksi virus corona di Kabupaten Semarang menggemparkan warga. Sudah ditetapkan saat ini 3 tersangka yang merupakan provokator kejadian tersebut. Yang sangat disayangkan ketiga provokator ini merupakan tokoh masyarakat. Lalu seperti apa perkembangan kasus ini? Tetap ikuti penelusuran kami. Aksi penolakan pemakaman jenazah perawat RSUP Dr. Karyadi yang terinfeksi virus corona di Kabupaten Semarang viral di sosial media. Awalnya korban akan dimakamkan di TPU Sewakul Kabupaten Semarang. Namun belum hendak sampai ke lokasi, ambulans yang membawa jenazah harus putar balik lantaran ada sejumlah oknum warga yang menolak pemakaman jenazah perawat tersebut di TPU Sewakul. Alasan ke-9 orang yang mengaku warga setempat ini adalah takut tertular. Jarak lokasi pemakaman yang dekat dengan pemukiman warga, serta korban bukanlah warga Sewakul. Tim Gelar Perkara pun mengkonfirmasi kebenaran ini ke pihak kepolisian yang menangani kasus penolakan pemakaman jenazah corona di Semarang. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa telah menetapkan 3 tersangka yang merupakan provokator penolakan ambulans yang akan mengantar jenazah perawat. Ketiganya ialah THP selaku ketua RT serta 2 warganya BSS dan S yang juga merupakan tokoh masyarakat. Dihalangi oleh beberapa orang, ya kurang lebih 9 orang lah. Terjadilah negosiasi waktu itu. Negosiasi di sana sampai dengan cukup panjang, tidak ada titik temu dan mereka tetap menolak. Sementara jenazah ini almarhumah ini masih di Rumah Sakit Karyadi, belum diberangkatkan. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya pihak keluarga itu memindahkan lagi makam tersebut di tempat pemakaman Rumah Sakit Karyadi, yaitu di Bergota, di Kota Semarang. Dan akhirnya jenazah dimakamkan di Kota Semarang. Kita melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang. Dari 9 orang ini tentu yang kita ambil sebagai provokatornya itu sebanyak 3 orang. Ya, ada 3. Inisial T ini 31 tahun, kemudian inisial B itu 54 tahun, dan inisial S itu 60 tahun. Nah, sisanya yang 6 orang ini dikenakan sebagai saksi karena dia ikut-ikutan waktu itu. Ya. Nah, ini yang kita sesalkan dari 3 tersangka ini adalah tokoh, boleh kita bilang sana ya ketua RT. Ya, ini kan harusnya menjadi panutan. Pak RW-nya saja sudah mengizinkan, tidak mempermasalahkan. Nah, ini RT-nya malah tidak, dengan alasan katanya bukan warga Sewakul, alasannya itu. Mengajak untuk menghambat, menghalangi. Ketika nanti mobil jenazah masuk, ya dia akan menghalangi dengan benda apapun. Itu yang dia katakan. Karena itu tadi alasannya, yang pertama ini takut dia menular ke warga, katanya pemakaman ini dekat dengan rumah warga. Yang kedua, almarhumah jenazah ini adalah bukan warga Sewakul. Nah, itu alasannya mereka. Seperti apa sih Pak protap
jenazah COVID-19 ini? Ya kalau protapnya itu yang jelas pemakaman itu, makam itu sendiri disterilkan. Artinya digali, disemprot ya dengan disinfektan, lalu kemudian juga ada tim gugus tugas dari penanganan COVID yang akan datang ke sana menjelaskan kepada warga. Nah kalau jenazahnya sendiri itu dari rumah sakit sudah jelas ada protokolnya juga. Itu kan sampai dengan diberikan antiseptik, ya, disinfektan, kemudian dibungkus pakai plastik gitu sampai beberapa kali ya. Ini juga disolatkan kalau udah Islam ya, sehingga itu baru dibawa. Nah ini sudah jelas ada. Kemudian juga pada saat memakamkan juga petugas makam ini juga harus menggunakan alat APD yang lengkap ya, dari mulai baju, kemudian tameng muka, kacamata, kemudian pakai masker, kemudian sarung tangan, sepatu karet, itu sudah menjadi protap. Kita untuk Jawa Tengah sementara 2 ya yang kita tangani, yang di Banyumas itu juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka, itu sebanyak 3 orang juga di sana. Seorang perawat ini garda terdepan dia untuk menolong orang-orang yang positif yang terkena. Dan akhirnya dia mengorbankan jiwa juga, tertular juga dan akhirnya meninggal dunia. Nah ini harus kita hargai. Kita mengenakan dengan 3 pasal ya. Yang pertama pasal 212 KUHP, pasal 214 KUHP, lalu kemudian pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ini ancamannya dengan pasal 214 itu KUHP, ancamannya 7 tahun penjara. Menghalang-halangi petugas dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ya, ini sudah jelas di pasal 214 lebih dari 2 orang itu disebutkan. Peristiwa ini bermula dari mobil ambulans yang akan memakamkan jenazah perawat RSUP Dr. Karya di Semarang yang ikut terinfeksi COVID-19. Dalam perjalanan, mobil ambulan pun dihadang sejumlah oknum warga sebelum sampai di TPU Suwakul Kabupaten Semarang. Warga yang diprovokasi ketiga pelaku meminta agar jenazah tidak dimakamkan di TPU Suwakul. Alasannya karena jenazah positif corona dapat menularkan warga yang tinggal di sekitaran TPU, juga bukan warga asli Suwakul. Mediasi pun sudah dilakukan dari berbagai pihak dengan penjelasan bahwa pemakaman jenazah positif corona sudah ditetapkan sesuai prosedur dan masyarakat tidak perlu khawatir. Namun mediasi yang dilakukan berujung buntu, warga tak terima. Kemudian mobil ambulans pun harus putar balik dan akhirnya jenazah dimakamkan di TPU Bergota, Kota Semarang. Video ini pun akhirnya viral di media sosial. Polisi menangkap ketiga pelaku yang diduga sebagai provokator penolakan jenazah perawat di TPU Suwakul. Ketiganya pun kini harus mendekam di balik jeruji. Ketiga pelaku mirisnya merupakan tokoh masyarakat yang menjadi acuan warganya jika ada suatu kegiatan. Namun ketiga pelaku justru diduga kuat malah memprovokasi warganya agar tidak ada pemakaman jenazah yang terkena virus corona di sekitaran TPU Suwakul Semarang. Dan tim penggali kubur juru kunci mempersiapkan penguburan. Kuburan digali. Nah, pukul 14.00 ini setelah kuburan selesai digali, ambulans sudah bergerak. Sebelum ambulans sampai di tempat kejadian perkara di Siwakul, ini terjadi perdebatan. Baik dari Ketua RW pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, tim gugus juga sampai menyampaikan bahwa ini sudah sesuai prosedur, ini sudah safety, yang menjelaskan mulai dari BPBD, dari Dinkes Kabupaten Semarang, yang terakhir dari tenaga medis, Dokter Ufa dari Rumah Sakit Karyadi. Ini menjelaskan mulai dari sterilisasi mulai dari awal ke disemprot disinfektan, pokoknya semua SOP terkait dengan prosedur penguburan dilaksanakan. Ini sama diterima oleh mereka, namun jawabannya saya terima tapi tetap saya nolak Pak, seperti itu dalam pemeriksaan kami. Nah ini 14.30 perdebatan, penjelasan diberikan, namun bertiga ini tetap pada posisi menghalangi, sehingga pada saat itu rombongan
ada kendaraan dari BPBD, ada kendaraan damkar yang isinya desinfektan, karena memang sebelum dikuburkan akan disemprot dulu, di sprayer oleh desinfektan baru dikuburkan. Nah ini tidak bisa masuk. Perdebatan panjang berlaku 16.00 dengan berat hati karena warga tetap ngotot. Bertiga ini mengatasnamakan warga. Ini salah satunya ketua RT 6, ketua RT 1, kemudian warga RT 6. Ini mewakili yang lain ngomong di depan, Pak kami terima tapi kami tetap menolak. Menolaknya ini yang pertama karena memang mereka takut tertular. Yang kedua menyampaikan alasan bahwa jarak tempat penguburan dengan kediaman warga dekat. Yang paling akhir mereka beralasan bahwa jenazah ini bukan warga sana. Nah penjelasan panjang itu akhirnya dari BPBD, pada saat itu juga hadir beberapa tokoh pemerintah yang menjelaskan namun tetap ditolak, akhirnya mundur. Tanggal 10-nya terbit laporan polisi, kita lakukan penyelidikan, kita tingkatkan penyidikan dengan pemeriksaan saksi 7 orang, kemudian ada barang bukti yang kita amankan, bukti petunjuk, kita simpulkan gelar perkara bersama dari tim Subdit 3 Jataras, kita tetapkan 3 tersangka. Kendala dan kita proses pemeriksaan berlanjut, kemudian diamankan di rutan Polda Jateng pada saat itu. Berselang itu di tanggal 16, setelah kami laksanakan tahap 1 berkas perkara, tahanan pun kami limpahkan kembali ke rutan Polres Semarang untuk mempercepat penanganan pemberkasan kasus tersebut. Itu kayak verbal dalam menghalangi, itu dominan dilakukan oleh 3 pelaku yang kita tetapkan sebagai tersangka. Mungkin boleh diberi penekanan lagi 3 orang ini apakah benar mereka adalah tokoh masyarakat? Betul sekali. Apa saja mungkin? Yang pertama dari Pak BS ini selaku Ketua RT 1, kemudian dari TP ini merupakan kartu RT 6, sedangkan S ini merupakan warga dari RT 6 dan memang dituakan dan sering dimintai pendapat ketika ada kegiatan, dituakan. Pemerintah Kabupaten Semarang pun menyayangkan kejadian ini. Seharusnya penolakan jenazah yang meninggal karena terinfeksi virus corona tidak perlu terjadi karena sudah ada protap yang mengatur. Selain itu pihaknya saat ini juga sudah menyiapkan pemakaman bagi korban virus corona di TPU Candi Rejo. Dan sebenarnya kita semua juga tidak berharap itu terjadi hanya karena masalah mungkin miskomunikasi aja, mispersepsi dan waktu yang memang demikian cepat, demikian sudah siang dan harus kemudian segera dilakukan langkah-langkah pemakaman sehingga memang hal itu terjadi dan tentunya kami merasa prihatin. Dan setelah kejadian itu pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan sosialisasi pemakaman umum yang itu sebenarnya untuk cadangan akhir, yaitu ada di Kelurahan Candi Rejo, Kecamatan Ungaran Barat, seluas kurang lebih 3 hektar. Kami siapkan tempat makan umum di Ungaran, ini sekaligus untuk pelayanan di kota Ungaran. Juga kami menyiapkan di Ambarawa kurang lebih 3.000 meter persegi di Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa. Namun sekali lagi bahwa pemakaman ini kita sediakan untuk pemakaman umum kota. Kami memang berharap agar tidak ada pemakaman yang secara khusus untuk COVID dan lain-lain, karena hakikatnya sama, semua bisa dimakamkan di tempat pemakaman umum. Dia kan tempat pemakaman umum untuk kota Ungaran dan Ambarawa, dan itu bisa digunakan untuk siapa saja, termasuk pasien COVID. Khusus yang ber-KTP Ambarawa dan Ungaran? Ya siapa saja yang memang ingin dimakamkan di situ bisa saja. Itu di mana lokasinya? Di Kelurahan Candi Rejo, Kecamatan Ada alasan Ungaran khusus Barat. nggak Pak, kenapa dipilih di situ? Ya tentunya itu
memakai aset kita, masyarakat kita sosialisasikan bisa menerima. Tapi dari masyarakat, karena itu berdekatan dengan makam umum desa. Tapi dari masyarakat Ya karena banyak pertimbangan, masyarakat tidak ada, justru malah mendukung. Karena memang kesulitan tempat pemakaman di perkotaan itu semakin tinggi karena terbatasnya lahan dan lain-lain. Maka tidak perlu membeda-bedakan karena memang aman, jadi bisa dimakamkan di mana saja, di tempat makam umum di mana saja. Dan tentunya dalam proses pemakaman itu paling tidak minimal ya tetap menggunakan masker, kaos tangan dan lain-lain itu sebagai, tapi itu pun hanya sebagai preventif saja. Tapi pada prinsipnya aman. Dan saya kira tentunya masyarakat bisa menerima semua jenazah pasien COVID ini dan dimakamkan di tempat pemakaman masing-masing. Dan tidak perlu ada pemakaman khusus sebenarnya, karena memang tidak perlu dibedakan. Kasus ini pun kini mulai maju ke meja hijau. Polisi menegaskan sudah melengkapi berkas para pelaku. Melimpahkan tersangka dan barang bukti tersebut ke teman-teman dari pihak kejaksaan. Perkembangan sampai saat ini memang 3 orang itu yang kita indikasikan memang merupakan yang memicu untuk melakukan kegiatan untuk menolak pemakaman jenazah. Kasus penolakan jenazah seorang perawat yang terinfeksi virus corona di Kabupaten Semarang membuat resah masyarakat. Padahal hal tersebut tidak perlu terjadi karena sudah ada standar operasional prosedur atau SOP yang mengatur mulai dari ketika jenazah meninggal, kemudian cara memandikan, membawa jenazah dari rumah sakit menuju pemakaman hingga proses pemakaman. Sehingga sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat apabila ada jenazah yang terinfeksi virus corona hendak dimakamkan di tempat pemakaman umum di sekitar pemukiman masyarakat. Raida Pulpi, Dedi Setio, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.